Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk perkuliahan hari ini, walaupun hanya daring. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi yang telah diberikan kepada kami, yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Sebelum memulai pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aci Amalia Hanyatuzen sebagai moderator, M. Rizky Ulinuha sebagai pemateri 1, Dita Anissa Putri sebagai pemateri 2, saya sendiri sebagai pemateri 3, dan Abdurrahman Farizal sebagai pemateri 4 dan penutup. Pelaku usaha dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui penyelenggaraan kegiatan bahwa dalam berbagai bidang ekonomi, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Perlindungan terhadap konsumen tidak dapat diserahkan dari hak-hak dan kewajiban produsen. Jenis-jenis pelaku usaha. 1. Badan usaha yang berbadan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan para pendirinya. Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum contohnya adalah perseorangan terbatas. Pada perseorangan terbatas, badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. Dalam artian, jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang harta kekayaan pendiriannya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam pengganti kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil sehingga pertanggungjawaban kerugian tersebut lunas atau selesai. Hak pelaku usaha. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai-nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa diperdagangkan. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha. 1. Bertekad baik dan melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat yang diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian barang dan jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian. 8. Kecenderungan masyarakat konsumen hanya bersandar kepada sejumlah lembaga advokasi konsumen sesuai pasal 44 UU PK, yaitu dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mempunyai kegiatan yang meliputi penyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasihat kepada konsumen yang memperlakukannya bekerjasama dan dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Jadi kesimpulannya adalah konsumen memiliki peran penting dalam transaksi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini peran konsumen diantaranya adalah 1. Sebagai pangsa pasar pelaku usaha untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi, membentuk persaingan usaha yang sehat di antara pelaku usaha. 3. Sebagai penentu kebajikan pasar agar pelaku usaha dapat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas. 4. Memberikan saran, masukan, dan kritik yang bermanfaat kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan mutu barang dan jasa yang diproduksinya. 5. Memberikan pemasukan, pendapatan, dan keuntungan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.